Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang problematika dalam kehidupan perkawinan. Yang pertama, yang A, menguraikan dan menganalisis problematika yang terjadi pada perkawinan seperti perselingkuhan, komunikasi, ekonomi, pertengkaran, perceraian, dan sebagainya. Menurut Musaitir pada tahun 2020 pada halaman 153 sampai 176, problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah ketidaksesuaian antara pasangan suami istri sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Problematika yang umum sering terjadi pada kehidupan pasangan suami istri yaitu berupa hubungan komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban yang terabaikan, ikut campur tangan orang tua, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga berantakan. Berikut beberapa problematika dalam perkawinan yaitu yang pertama, komunikasi. Menurut Musaitir, hubungan komunikasi antara pasangan suami istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal, terlebih-lebih dalam hubungan rumah tangga. Jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri, maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Lalu yang kedua adalah perselingkuhan. Menurut Wolfgang Kostowo pada tahun 2019, perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Perselingkuhan sering terjadi ketika seorang yang telah menikah melakukan hubungan asmara dengan seseorang yang bukan pasangannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai problematika yang terjadi dalam perkawinan. Yang ketiga yaitu perceraian, yang dimana menurut Ismiati, perceraian adalah cerai hidup antara suami dan istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami istri menjalankan perannya masing-masing. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami dan istri. Yang keempat adalah ekonomi. Kesulitan ekonomi merupakan konstruk yang menggambarkan kenyataan yang tidak mengenakan karena diciptakan oleh kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dan layanan yang penting bagi keluarga. Keharusan untuk memotong pengeluaran dalam belanja sehari-hari karena sumber yang terbatas, dan kesulitan untuk membayar tagihan-tagihan tiap bulan karena pendapatan yang tidak dapat memenuhinya. Yang kelima adalah pertengkaran. Menurut Christine Purnamasari Andu 2021, pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri memang tidak biasa terhindarkan. Setiap rumah tangga pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Kedua pihak baik suami dan istri harus memiliki kendali pada diri masing-masing agar situasi yang tidak menyenangkan tersebut tidak semakin menjadi lebih parah. B, yaitu solusi terhadap masalah-masalah perkawinan. Menurut Fitzpatrick, dalam Dewi dan Basri 2008, ada 4 cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam perkawinan, yaitu 1. Menghindari konflik. Menghindari konflik dilakukan di mana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang berkelanjutan dengan cara mengalihkan pembicaraan dari permasalahan yang sedang dibahas. 2. Mengalah. Mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi. 3. Diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. 4. Kompetensi.
Kompetensi yaitu salah satu pasangan akan berusaha agar pendapatnya lah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pada kompetensi, salah satu pasangan mencari-cari kesalahan atau menyalahkan pasangan, atau dapat juga dengan cara membujuk atau merayu pasangan, bahkan dengan cara memaksa secara langsung, sehingga pada akhirnya pasangannya akan mengalah. C. Mengurangi dan menganalisis problematika yang terjadi dalam keluarga seperti KDRT, kekerasan pada anak, bunuh diri. Problematika yang terjadi pada keluarga beberapa di antaranya yaitu 1. KDRT. Menurut Mahbud dan Suhaimin tahun 2020 halaman 187 sampai 196, kekerasan ini kerap kali dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak-anaknya. Akibat dari perlakuan dengan tindak kekerasan terkadang menyebabkan istri tersakiti baik secara fisik maupun mental, bahkan sampai mengalami cedera fisik atau tidak jarang pula berujung pada kematian. Kekerasan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan perceraian antara pasangan suami istri. 2. Kekerasan pada anak. Menurut Maknum tahun 2016 halaman 107 sampai 124, kekerasan pada anak adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan anak. Kekerasan tersebut baik berupa fisik maupun mental yang berakibatkan pada kerusakan lahir dan batin, serta akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak di masa depan. Baiklah, akan saya lanjutkan yaitu poin ketiga dan keempat. Poin ketiga yaitu masalah anak. Permasalahan anak-anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangan seperti cengeng, terlalu manja, suka membantah dan lain sebagainya. Dan keempat yaitu bunuh diri. Bunuh diri dianggap oleh pelaku sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Percobaan bunuh diri juga dianggap sebagai suatu cara untuk mengubah realitas yang terjadi, seperti kehilangan cinta dan kondisi keluarga yang menimbulkan emosi-emosi negatif. Itu solusi terhadap masalah-masalah keluarga. Menurut Hadi, Putri, dan Rasyada, solusi untuk rumah tangga yang disharmoni keluarga atau relasi antar pasangan terlebih dahulu dapat diselesaikan oleh anggota keluarga yang bersangkutan dengan cara mengkomunikasikan masalah-masalahnya. Jika hal tersebut tidak dapat membantu memulihkan keutuhan keluarga, pasangan suami istri perlu berkonsultasi kepada instansi-instansi atau tokoh agama yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Bahkan, suami istri bisa mendatangi konselor untuk membantu pemecahan masalah keluarga yang dihadapi, dan pasangan suami istri tidak perlu malu-malu untuk mengungkapkan permasalahannya kepada orang yang dianggap mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Sekian tampilan poin-poin dari kelompok 4. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.